Tidak semua tempat bersejarah datang dengan cerita yang mudah untuk diakses. Beberapa di antaranya justru tertutup rapat, bukan hanya oleh waktu, tapi juga oleh izin yang tak mudah didapatkan. Biasanya kan kalau model kayak gini, model ini biasanya terus terang izinnya Kodam. Tapi kalau ada kayak gini, saya terus terang bukan wewenang saya juga sih. Gedung Kuning, Ungaran, Semarang. Sebuah bangunan peninggalan kolonial Belanda yang telah berdiri lebih dari 1 abad. Indah, tenang, namun menyimpan perjalanan panjang yang tak banyak diketahui. View Plus, sekarang kita sudah sampai nih di lokasi kedua penelusuran Diari Misteri Sara di Semarang. Ya, tepatnya kita sudah berdiri di depan Gedung Kuning, Ungaran. Kenapa sih dibilang Gedung Kuning? Karena pada masanya rumah berlantai 2 ini dulunya tuh dicat berwarna kuning. That's why disebut Rumah Kuning alias Gedung Kuning. Dan menurut informasi yang saya dapetin, dulunya kediaman ini merupakan rumah pejabat tinggi kolonial Belanda dan didirikan sekitar tahun 1916 sampai 1919. Penasaran gak sih kalian di dalamnya seperti apa? Yuk ikutin terus liputannya hanya di Horortainment. Gedung Kuning merupakan salah satu bangunan peninggalan kolonial Belanda yang telah berdiri sejak awal abad ke-20. Bangunan ini pernah digunakan untuk berbagai fungsi, mulai dari hunian hingga fasilitas yang menunjang aktivitas pada masanya. Arsitekturnya sendiri mencerminkan gaya kolonial yang kuat, dengan jendela besar, langit-langit tinggi, serta tata ruang yang dirancang untuk sirkulasi udara yang optimal. Seiring berjalannya waktu, fungsi bangunan ini pun berubah, namun jejak sejarahnya tetap tertinggal. Begitu melangkah masuk, yang terasa bukan lagi soal keindahan, melainkan sisa-sisa yang ditinggalkan oleh sang waktu. Beberapa bagian atapnya sudah runtuh, serta puing-puing terlihat hampir di setiap sudut. View Plus, saya udah masuk nih di dalam Gedung Kuning. Dan bisa kita lihat di sini ada tangga menuju lantai 2. Tangganya masih asli, cantik banget sih ya. Namun sayangnya atap atau langit-langit rumah ini udah hancur. Jadi kalau hujan udah pasti di sini tergenang air. Nah, sekarang saya mau eksplor ke lantai 2. Yuk, ikutin. Bahkan tanaman sudah mengambil alih masuk ke dalam bangunan ini. Dari lantai pertama, saya melanjutkan langkah ke lantai 2. Setiap pijakan tangga seolah membawa kita sedikit lebih dekat dengan masa lalu yang pernah terjadi di tempat ini. View Plus, di saat yang bersamaan, tim Advance DMS Plus juga sedang mengurus perizinan dan juga relokasi Gedung Kuning ini. Nah, buat kalian yang penasaran seperti apa sih prosesnya? Yuk kita simak bareng-bareng. Nah, kita mau syuting di sini rencananya tanggal 11. Udah ngobrol-ngobrol sama Pak Sekti ya. Katanya harus sama Pak RT juga. Nah, makanya aku sediakan ini. Nah, ini supaya kenapa aku bikin ini supaya biar aku tenang. Ada hitam dan putih gitu loh, Pak. Nah, aman ya, Pak ya? Coba kalau ini juga ada silakan. Ya. Ini dipakai berapa hari? Sehari aja. Sehari aja. Rencana tanggal 11 sore kita sampai mungkin jam
sedini harinya jam 2 kurang lebih. Kalau biasanya kan kalau model kayak gini, baterai ini biasanya terus terang isinya kodam. Biayanya tetap nggak tahu ya. Kalau kita itu istilahnya cuman izin biasa, monggo. Tapi kalau ada tangan kayak gini, saya terus terang bukan wewenang saya juga sih. Saya di sini juga kebetulan cuman tua RT aja. Oke, Vplus, ini saya udah berada di Kodam 4 di Ponorogo untuk memproses perizinan di Gedung Kuning. Karena menurut informasinya Gedung Kuning itu di bawah wewenang dari Aslop, asisten logistik. Kita coba ke dalam, mudah-mudahan bisa ketemu sama Aslop atau nanti diarahkan ke siapa. Kita lihat perkembangannya. Yuk. Salah satu bagian yang paling menarik di Gedung Kuning ini adalah area balkon. Dari sini, kita bisa melihat pemandangan sekitar yang sangat indah, tenang, dan juga terasa jauh dari hiruk-pikuk. Vplus, rumah mewah ini ternyata punya balkon loh yang dulu konon suka dipakai untuk ngeteh-ngeteh cantik sambil menikmati pemandangan Gunung Ungaran. Dan ada fakta unik juga nih, ternyata di setiap sudut rumah ini juga ada ornamen kepala singa yang melambangkan status elit sang pemiliknya. Lokasinya yang strategis menjadikan bangunan ini sebagai bagian penting pada masanya. Namun seiring waktu, aktivitas yang dulu memenuhi tempat ini perlahan menghilang, menyisakan ruang-ruang yang kini hanya diisi oleh kesunyian. Di lantai 2, interior Gedung Kuning masih mempertahankan karakter aslinya. Ruang-ruang luas, detail arsitektur yang khas, serta pencahayaan alami yang masuk melalui jendela-jendela besar. Keindahan ini bukan hanya soal visual, tapi juga tentang bagaimana sebuah bangunan mampu bertahan melewati waktu. Gedung Kuning bukan sekedar bangunan tua, ia adalah saksi dari perjalanan panjang sejarah. Dari masa kolonial hingga hari ini, di mana ia tetap berdiri meski tak lagi dihuni seperti dulu. Keindahannya masih terasa, namun di balik semua itu tersimpan banyak cerita yang belum sepenuhnya terungkap. Vplus, rumah ini tuh cantik dan elegan banget ya. Meski sudah reruntuhan begini, tapi sisa-sisa kecantikannya masih tersisa. Nah, buat kalian yang penasaran bakal seperti apa sih jalannya penelusuran Diari Misteri Sara di Gedung Kuning ini, saksikan terus liputan spesialnya hanya di Horrortainment Spesial Semarang.
Eksplorasi hari ini menunjukkan bahwa Gedung Kuning bukan hanya indah secara visual, namun juga kaya akan sejarah. Apakah kita bisa merawat bangunan peninggalan sejarah ini? Hanya kita yang bisa menjawabnya. Lokasi ini apa ya? Nggak ada atap ya, jadi kalau kita masuk pasti hujanan. Maksimalin apa yang bisa penelusuran karena kan ini kan udah plan B lah, ini udah kita harus bisa starting dari yang dan kita bilang